Halo dulur sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan merekam film aksi perang tahun 2019 yang diangkat berdasarkan kejadian nyata. Film ini bercerita tentang aksi pasukan khusus Angkatan Darat India yang membalas serangan teroris yang terjadi di Kamyudi pada tahun 2016 silam. Mengawali cerita pada tanggal 4 Juni 2015, terlihat kompi kendaraan yang mengangkut pasukan Angkatan Darat India dari Resimen Dogra yang melintas di jalan di Manipur, India. Saat di perjalanan, salah satu kendaraan itu harus terhenti karena mengalami masalah dengan ban yang pecah. Namun saat mereka memeriksanya, ternyata bukan tanpa sengaja, di mana ban mereka pecah karena terkena ranjau paku yang sengaja diletakkan di jalan. Dan tak lama kemudian mereka diserang oleh sekelompok teroris bersenjata. Scene kemudian berlanjut pada tanggal 10 Juni 2015. Kita diperlihatkan dengan dua helikopter tempur yang melintas di perbatasan India dan Myanmar. Dua helikopter itu mengangkut sejumlah pasukan dari Angkatan Darat India yang dipimpin oleh Mayor Karan bersama kakaknya Mayor Vihan. Di situ mereka memimpin pasukan khusus yang dikenal dengan singkatan para SF. Diketahui mereka diterjunkan ke sana untuk melaksanakan misi operasi serangan balasan untuk memusnahkan para teroris yang bertanggung jawab atas penyergapan beberapa hari sebelumnya. Setelah mendarat, mereka langsung bergerak masuk menjelajahi hutan dan kemudian merampas kekayaan para teroris. Setelah mengintai keberadaan target, mereka kemudian membagi tim untuk menyerang dari berbagai sisi. Dengan dibekali persenjataan lengkap dan dengan kemampuan taktik perang, mereka pun kemudian beraksi. Scene kemudian berlanjut pada 13 Juni 2015 di kediaman Perdana Menteri di New Delhi. Sang Perdana Menteri mengundang mereka secara resmi dalam jamuan makan malam. Kemudian Perdana Menteri memberi selamat pada Mayor Vihan dan Mayor Karan serta seluruh timnya atas keberhasilan mereka menghabisi para teroris. Pada kesempatan itu Karan memberitahu sang menteri bahwa Vihan berencana untuk pensiun agar dia bisa dekat dengan ibunya. Dengan alasan karena penugasannya di timur perbatasan membuatnya jauh dari ibunya. Ibunya sendiri diceritakan mengidap penyakit Alzheimer. Mendengar hal itu, Perdana Menteri menawarkannya pekerjaan ke bagian administrasi di markas besar staf pertahanan terpadu di New Delhi. Tujuannya agar dia bisa tetap bekerja dan dekat dengan ibunya. Di sana sang Perdana Menteri juga meminta penasihat keamanan untuk menyediakan seorang perawat yang bisa merawat ibunya 24 jam. Selanjutnya Vihan kini bertugas di belakang meja. Dengan tugasnya yang sekarang tentu saja terasa asing baginya dan butuh adaptasi. Namun dengan tugas barunya ini kini dia terlihat lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan merawat ibunya di rumah. Di mana sebelumnya ibunya dirawat oleh adiknya yang merupakan istri dari Mayor Karan. Di sana ada seorang perawat bernama Jasmine, di mana ia ditugaskan oleh penasihat keamanan untuk membantu merawat ibunya Vihan.
Singkat cerita, pada tanggal 27 Juli 2015, serangan teror oleh kelompok teroris kembali terjadi di India. Diketahui para teroris memasuki India pada dini hari melalui Sungai Ravi dan menyerang mobil box yang sedang melintas, sehingga hal itu membuat 11 orang terluka dan 4 orang dinyatakan meninggal. Akibat serangan itu, Mayor Karan dan timnya pun kembali ditugaskan ke timur laut India di Uri Kashmir, dan Mayor Vian yang kini tugas di belakang meja hanya bisa memberi support kepada Karan. Dan pada kesempatan itu juga Mayor Vian memberi Karan jam tangan sebagai hadiah. Scene berpindah setahun kemudian pada tanggal 26 Juni 2016, yang mana serangan teror India kembali terjadi di sana. Diberitakan akibat dari serangan itu 2 anggota militer India terluka. Lalu scene berpindah ke tempat Pian sekarang bekerja. Saat Pian tengah latihan menembak, ia dikejutkan dengan tembakan peluru yang selalu tepat sasaran. Tembakan itu dilakukan oleh seseorang yang mengenakan pakaian yang bertuliskan Angkatan Udara India. Kemudian ia pun menghampirinya, yang ternyata adalah rekan kerjanya yang bernama Letnan Serat. Vian lalu bertanya kepadanya tentang mengapa dia berada di sini. Serat lalu menjelaskan bahwa dia dipindah tugaskan ke markas besar karena sebuah kasus yang saat ini dalam proses penyelidikan. Di sore hari, Pian yang pulang kantor lebih awal tidak melihat ibunya berada di rumah. Ibunya meninggalkan rumah di saat Jasmine menerima telepon di luar kamarnya. Pian meminta adiknya untuk mencari sang ibu menyusuri beberapa tempat. Namun hingga malam hari pencarian tidak menemukan hasil. Kembali ke rumah, Vian yang menyalahkan Jasmine karena kehilangan ibunya. Dan dengan marah dia meminta Jasmine untuk menghubungi Departemen Intelijen untuk mencari dan membawa ibunya kembali. Tak lama kemudian Jasmine memberitahunya bahwa ibunya sudah ditemukan oleh timnya. Mereka menemukan di bawah jembatan flyover dan sedang diantar pulang. Lalu dengan tegas Jasmine mengatakan dia mungkin bukan perawat yang kompeten, namun dia seorang agen intelijen terbaik. Dan tak lama kemudian ibunya pun kembali ke rumah dan Jasmine pun pergi bersama timnya. Scene kemudian berlanjut pada tanggal 18 September 2016 di base camp Angkatan Darat India. Di sana terlihat 4 orang pria sedang menyusup masuk ke camp tersebut. Kemudian keempat teroris itu langsung menyerang para tentara India yang sedang tertidur. Di sana para teroris menembak dan menghancurkan area tersebut. Di tempat lain, Mayor Karan, Sarata, dan pasukan lainnya bergegas melawan para teroris tersebut. Dengan skill yang mereka miliki, satu persatu para teroris itu berhasil dilumpuhkan. Pada saat sudah melumpuhkan satu teroris yang tersisa, di sana Mayor Karan mengambil senjatanya, namun sayang senjata itu terikat dengan granat, sehingga kunci granat itu pun terlepas dan tiba-tiba singkat cerita, jenazah Mayor Karan dan beberapa korban lainnya diberikan penghormatan penuh dalam upacara militer. Dan selanjutnya pasca penyerangan Yuri pada tanggal 19 September 2016, sang Perdana Menteri dan beberapa menterinya mengadakan rapat terbatas dan tertutup. Di sana Perdana Menteri mengatakan kredibilitas dan kepercayaan rakyat akan sirna jika mereka tidak melakukan aksi serangan balasan. India menuduh pelaku penyerangan Yuri dilakukan organisasi teroris yang berbasis di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Dan Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan tank dan artileri akan dikirim ke garis perbatasan dalam 8 jam ke depan. तो शायद उनके जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं, मतलब कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। आप सब पाकिस्तान अथॉरिटीज को व्यस्त रखें।
उरी हमले के सबूत दो उन्हें, जवाब मांगो उनसे। Pian yang berada di rumahnya terlihat sangat terpukul akibat kematian adiknya Mayor Karan. Lalu tak lama kemudian Kapten Sartan datang menemuinya dan dia memberitahunya bahwa dia dan timnya mendapatkan perintah untuk misi pembalasan juri di Kashmir dan perempatan. Dan dia lalu memberikan jam tangan milik Karan yang sudah rusak. Yang mana jam tangan itu merupakan jam yang pernah diberikan Pian tempo hari. Untuk itu dia dan timnya sangat berharap jika Mayor Vian yang memimpin mereka dalam operasi itu. Militer India kini bersiap untuk berperang dan penasehat keamanan nasional menyarankan serangan bedah atau surgical strike, yang artinya serangan ini bukan perang dengan rakyat Pakistan, melainkan serangan yang dilakukan hanya untuk menyasar para teroris yang berbasis di Pakistan. Angkatan Darat India akan melakukan serangan bedah di markas teroris yang berada di sepanjang garis kontrol perbatasan di Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Di sana sang Perdana Menteri pun menyetujui usulan serangan tersebut, dan dia juga memberi tanggung jawab penuh kepada penasehat keamanan atas rencana misi itu. Keesokan harinya dengan mengenakan seragam resmi, Mayor Vian menemui Kepala Staf Angkatan Darat di kantornya. Dia sangat memohon kepadanya untuk mengizinkannya ikut serta dalam misi operasi di Kashmir demi negara dan saudaranya. Dia juga berjanji akan kembali dengan semua prajuritnya dalam keadaan hidup dan selamat. Mendengar hal itu, Kepala Staf Angkatan Darat langsung menyetujuinya. Dan di sana Vian diminta untuk segera mempersiapkan tim terbaiknya. सर प्लीज मुझे कश्मीर में होने वाले मिशन में शामिल कीजिए। I request you sir, please. Keesokan harinya dia pun bertemu dengan Jenderal Greifel dan mulai memetakan teritori titik-titik area yang akan mereka lalui saat operasi penyerangan. Setelah itu, Pian menemui pasukannya yang akan ikut bersamanya dalam misi penyerangan nanti. Di sana, Pian memilih pasukan Komando Elit Delta dari Resimen Bihar dan Resimen Dogra bersama dengan pasukan khusus para SF. Scene kemudian berlanjut di markas besar Badan Pusat Intelijen terkuat di Pakistan. Salah satu pejabat di sana memberitahu titik koordinat kepada Jasmine, di mana ada 7 lokasi area yang terkonfirmasi sebagai area para teroris. Jasmine ternyata adalah salah satu agen intelijen dengan nama aslinya Pelava Sarma. Jasmine kemudian memberitahukan hal ini pada penasihat keamanan. Namun area tepatnya keberadaan markas para teroris masih harus dipastikan fisiknya. Untuk itu penasihat keamanan menghubungi kantor fasilitas kontrol utama yang berada di kota Hasan Karnataka dengan tujuan untuk membantu mereka menyediakan chip satelit dalam melacak area di mana markas para teroris itu berada. Karena misi operasi surgical strike hanya dapat dilaksanakan jika posisi target mereka sudah diketahui. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan area tempat keberadaan markas teroris. Di dalam rapat terbatas bersama penasehat keamanan, Jasmine menjelaskan 5 markas teroris berada di daerah terpencil sehingga mudah ditemukan. Namun markas lainnya berada di daerah pemukiman yang ramai penduduk, sehingga satelit sulit menemukan fisik markasnya. ये सारे लॉन्च पैड्स आइसोलेटेड जगहों पर हैं, इसलिए इनका मिलना इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास। Mendengar hal itu, sang penasihat keamanan kemudian mengunjungi kantor di RDO yang merupakan lembaga pengembangan teknologi persenjataan dan pertahanan untuk militer India. Di sana dia mencari drone pengintai yang bisa digunakan untuk menyusup masuk dan melacak keberadaan markas teroris tanpa terdeteksi. Namun tanpa sengaja dia melihat burung robot yang bentuknya menyerupai burung elang. Robot itu sedang dikendalikan oleh seorang anak magang bernama Ishan. Karena penasaran, dia kemudian meminta Ishan untuk menunjukkan cara terbang dari drone buatannya. गरुड़ मैं कभी तो मिस्टर चार्ज पे इस जीपीएस इंफ्रारेड नाइट विजन है। जब मैं कहूँ आपको जोर से भागना है 1 Dia kemudian meminta Ihsan membuat 4 drone dan ikut ke Kashmir membantu mereka untuk mencari dan melacak 2 markas teroris lainnya. Di saat yang sama di tempat terpisah, Pihan mengundang Sirat untuk menjadi pilotnya dalam misi operasi penyerangan nanti.
Tak lama kemudian Jasmine menghubunginya dan memberitahunya bahwa intelijen militer di Kashmir menangkap 2 orang yang dicurigai mengetahui informasi tentang serangan di Uri. 2 घंटे में follow me for space. Kemudian mereka pergi ke tempat tersebut lalu menginterogasi 2 orang itu untuk mencari informasi terkait siapa dalang dari serangan di Uri. उरी हमले का हैंडलर कौन था? अंतरी भूल जा। तेरा क्या लगता है? Dengan proses interogasi dan dengan kekerasan, mereka pun akhirnya memberitahukan kepadanya yang mana 2 orang yang paling bertanggung jawab dalam penyerangan Yuri ialah Idris Khan, si penyusun rencana, dan Jabar Firozi dalangnya. Mereka berdua membentuk kelompok teroris yang berbasis di perbatasan Pakistan. Diketahui kelompok teroris memasuki India tanpa terdeteksi karena melewati sebuah gua alam yang berada di sekitar sana. Namun kini letak gua itu sudah diketahui oleh militer India. Kemudian penasihat keamanan meminta helikopter yang akan mengangkut pasukan nanti dicat mirip warnanya dengan warna helikopter Angkatan Udara Pakistan. Dan dia juga meminta penambahan pasukan di perbatasan dan menembaki artileri mereka di perbatasan untuk mengalihkan perhatian militer Pakistan. Setelah mengetahui titik area dan target sasaran, Mayor Fihan dan pasukannya terlihat melaksanakan latihan bersama. Di sana juga Jenderal Gravel memetakan area masuk dan keluar saat penyerangan nanti. सुपरविजन में इन दोनों ने अपना एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप बनाया। Di tempat lain, otoritas Pakistan yang meeting bersama, mereka mendengar kabar bahwa militer India akan melaksanakan aksi pembalasan, dan mereka mencurigai bahwa kegiatan militer India di perbatasan hanya untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun penasihat keamanan Pakistan mengatakan bahwa India tak akan pernah terpikir melakukan serangan, karena saat ini militer mereka disibukkan dengan kegiatan di perbatasan. Di tempat lain, pos depan Angkatan Darat India sedang meluncurkan drone elang buatan Ihsan yang dikendalikan dari jarak jauh. Drone-nya terbang menyusup masuk area pemukiman guna mencari keberadaan markas para teroris. Dan mereka akhirnya mendapatkan fisik markas persembunyian dan kamp pelatihan para teroris. Dan 2 orang teroris target buruan mereka terkonfirmasi berada di sana. Good job, Ishan. Good job. Kemudian dalam rapat sang menteri mengatakan operasi akan dimulai pada tanggal 8 September jam 12 malam. Sebanyak 50 komando akan diberangkatkan dengan menggunakan helikopter tempur. Dan 80 komando akan dibagi menjadi 4 tim, yaitu tim Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Tim Alpha dipimpin oleh Mayor Fihan yang akan menyerang markas B1 dan B2 yang dihuni oleh Idris dan Jabar. Sementara tim lainnya akan menyerang markas-markas teroris lainnya. Masing-masing tim terdiri dari 20 personil dan masing-masing tim akan melumpuhkan 2 target, dan tepat pada jam 2 dini hari penyerangan akan dilakukan. Target operasi serangan ini mereka rencanakan selesai hanya dalam 40-50 menit, yang artinya pada jam 3 dini hari mereka sudah dijemput helikopter, dan pada jam 5 pagi mereka sudah berada di pangkalan udara. Kemudian tanggal 28 para pasukan berkumpul dan diberi arahan oleh Mayor Fihan terkait pembagian tim dan tugas masing-masing serta titik-titik area yang akan mereka lalui dalam operasi penyerangan nanti. Sementara itu, otoritas Pakistan yang sedang meeting bersama pun akhirnya terkejut melihat foto yang diberikan oleh intelijennya. Setelah Fihan memotivasi pasukannya, operasi pun dimulai dengan menggunakan 3 helikopter, di mana tim Bravo, Charlie, dan Delta berangkat lebih dulu ke lokasi target sasaran. Ihsan juga standby dengan drone-nya di udara untuk melakukan pengintaian. Di malam harinya pukul 12.30, tim Alpha pun juga berangkat menuju target sasaran. Let's go. Sementara itu, mata-mata India yang berada di Pakistan bertemu dengan penasihat keamanan Pakistan. Dan pada kesempatan itu mereka membuat penasihat keamanan Pakistan tidak sadarkan diri, lalu menyuntiknya dengan serum kejujuran, sehingga di sana mereka mendapatkan informasi bahwa sang menteri sudah menyiapkan sistem pertahanan udara di perbatasan Pakistan, sehingga jika radar mereka mendeteksi aktivitas mencurigakan di udara, maka mereka akan meluncurkan rudal anti pesawat untuk menembak jatuh. Mendengar hal itu, mereka lalu memberitahu penasihat keamanan agar tim Alpha tidak terbang melewati garis perbatasan Pakistan. Dan benar saja, helikopter yang mengangkut tim Alpha terdeteksi oleh radar, sehingga dengan itu militer Pakistan menyiapkan rudal anti pesawat.
Namun dengan segera penasehat keamanan menghubungi Fihan dan memberitahunya untuk segera memutar balik dan menjauh dari radar. Penasehat keamanan lalu meminta untuk membatalkan misi karena tim Alpha tidak akan mungkin melewati radar di udara ini. Namun karena Fihan dan timnya bertekad untuk membalas dendam, Fihan lalu menghubungi Jasmine dan meminta Jasmine untuk memberinya titik koordinat gua alam. Yang mana gua itu merupakan gua yang pernah dilewati teroris ketika masuk ke India. Lalu mereka akhirnya diturunkan ke titik koordinat yang diberikan untuk menempuh jalur darat melewati gua, dengan tujuan untuk menyusup masuk melewati garis perbatasan Pakistan. Penasehat keamanan lalu meminta Ihsan mengendalikan drone-nya untuk menjadi mata mereka. Singkatnya, mereka pun harus menempuh beberapa kilometer untuk sampai ke markas teroris. Dan pada jam 12.30 pagi, mereka pun akhirnya tiba ke target sasaran. Dan kemudian merapat ke camp para teroris. Dengan bersenjata lengkap dan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun beraksi dan berhasil menghabisi semua teroris yang berada di markas B1. Setelah itu mereka kemudian langsung melanjutkan penyerangan menuju markas B2 yang dihuni oleh Idris dan Jabar. Mereka juga diberitahu bahwa tim Delta sudah menyelesaikan misinya. Sementara itu tim Bravo dan Charlie juga sedang menyerang targetnya. Tim Alpha kemudian tiba di area pemukiman tempat di mana markas teroris B2 berada. Setibanya di target sasaran, mereka kemudian membagi tim yang akan menyerang masuk dari berbagai sisi. Hingga akhirnya aksi saling tembak pun terjadi. Setelah Fihan membunuh Jabar, dia pun langsung mencari Idris di tempat persembunyian yang ia cari lewat saluran kabel CCTV. Tak lama kemudian Fihan pun menemukan lokasi Idris dan mereka bertarung dengan tangan kosong. Setelah berhasil membunuh Idris, Fihan kemudian bergerak menyusul timnya menuju titik perjemputan. Namun sial, mereka diserang oleh polisi Pakistan. Setelah lolos dari serangan polisi, kemudian ia bergabung dengan timnya. Namun dalam perjalanan mereka pun diserbu oleh helikopter militer Pakistan. Dalam keadaan terdesak, Fihan lalu menghubungi Serat untuk melakukan aksinya dengan menembaki helikopter militer Pakistan. Kemudian militer Pakistan pun memilih mundur dan mereka akhirnya berhasil meloloskan diri dan keluar dari perbatasan Pakistan. Hingga akhirnya seluruh tim berhasil menyelesaikan misi tanpa satupun dari mereka yang menjadi korban. Singkat cerita, setelah sampai di pangkalan udara, Fihan ditemui oleh Jasmine yang memberikannya selamat. Lalu film pun diakhiri dengan makan malam bersama dengan Perdana Menteri. Nah, itulah dulu seluruh alur cerita film Yuri tahun 2019. Jika ada kesalahan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.